Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaihira Nur Atika, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas A semester 2. Saya akan membahas betapa pentingnya decision support system dalam menentukan kebijakan. What is DSS? Decision support system adalah tools efektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada dasarnya, decision support system adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision support ini adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Decision support system adalah sistem informasi yang mampu mengubah kata menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada masalah spesifik dan juga semi-struktur. Dengan adanya DSS, maka perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Moore dan Chang menjelaskan bahwa decision support system adalah suatu sistem yang mampu mendukung analisasi ad hoc pada data, pemodelan suatu keputusan, orientasi perencanaan di waktu yang akan datang, serta berorientasikan pada suatu keputusan. Berikutnya yaitu karakteristik dari decision support system. Berdasarkan penjelasan di atas, maka decision support system bisa ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik. Yang kedua yaitu karakteristik dari decision support system. Berdasarkan penjelasan di atas, maka decision support system bisa ditentukan berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua mempunyai inverse manusia atau mesin, yang mana manusia atau user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih bertekstur, tidak bertekstur, ataupun yang semi terstruktur. Yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Yang ketiga yaitu tahapan dalam sistem pendukung keputusan. Dalam membantu proses pengambilan keputusan, terdapat beberapa tahap atau fase yang dilakukan oleh decision support system, yaitu yang pertama, fase inteligensi. Kegiatan yang dicakup umumnya akan menekan pada identifikasi situasi dan juga peluang serta masalah yang ada. Yang kedua, fase desain. Fase desain adalah proses penemuan atau pengembangan serta menganalisis tindakan yang memang harus dilakukan. Yang ketiga, fase pilihan. Fase pilihan adalah suatu kegiatan dalam mengambil keputusan secara kritis. Fase keempat yaitu implementasi. Yang keempat yaitu komponen yang ada pada decision support system. Sebagai suatu alat untuk membantu memecahkan suatu masalah, decision support system mempunyai komponen sebagai berikut. Yang pertama, data manajemen. Data ini mencangkup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database management system. Yang kedua, model manajemen. Model ini melibatkan financial model, manajemen size statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Untuk itu, dengan adanya komponen ini, maka decision support system bisa serta kebutuhan manajemen pada suatu software. Yang ketiga yaitu communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Yang keempat yaitu knowledge management. Manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Kelima atau yang terakhir, tujuan menggunakan decision support system. Beberapa tujuan dan juga manfaat dari menggunakan decision support system ini adalah yang pertama, membantu pihak manajemen atau pihak petinggi perusahaan pengambilan keputusan dan berbagai masalah yang sifatnya semi-struktur. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Yang ketiga, mampu mengatasi seluruh batasan kognitif sampai
memproses ataupun menyimpan informasi. Jadi, berbagai manfaat tersebut adalah tujuan perusahaan atau organisasi dalam menggunakan decision support system dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sekianlah pembahasan tentang decision support system dalam menentukan kebijakan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.